Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia yang hilang hari ini kita akan menggali nilai-nilai kepemimpinan yang hilang. Nah, salah satu yang konsen pada kepemimpinan khususnya mahasiswa di Jawa Barat bahkan di Indonesia adalah guru saya Dr. Berliana Kartakusuma. Bahkan tesis beliau pun menggali itu. Nah, kali ini saya ingin minta kesediaan beliau menggali kepemimpinan dari salah satu jenderal yang beliau jadikan salah satu bahan disertasi beliau. Lengkapnya adalah saya buka bukunya. Ini ada di banyak halaman beliau tulis. Nanti saya kira Pak Letnan Jenderal Ahmad Tirto Sudiro ini adalah sosok muslim pejuang, beliau tulis begitu. Yang cukup mengagumkan saya adalah beliau mantan duta besar, menguasai banyak bahasa. Setelah menyelesaikan tugasnya di TNI, sepertinya beliau layak jadi panglima ya, paling tidak beliau dipercaya bahkan jadi ketua Dewan Pertimbangan Agung. Jadi maksud saya sekelas lah dengan panglima begitu ya. Jadi wajar kalau dijadikan banyak rujukan di beberapa tempat. Komitmen beliau pada perguruan tinggi juga luar biasa, paling tidak ini ditandai dengan beliau sebagai pendiri Universitas Islam Bandung yang bahkan sekarang sudah punya fakultas kedokteran. Nah, berkaca kepada Letnan Jenderal Ahmad Tirto Sudiro yang kecerdasannya luar biasa, menguasai banyak bahasa, pernah jadi duta besar di Eropa, bahkan di Jerman. Nah, kita akan menggali itu melalui Dr. Berliana Kartakusuma. Kita rupina Kang Ber, mangga. Mangga. Atur nuhun saderek Anton Rahmat. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita sehat afiat, Amin. kemudahan dan keleluasaan, serta tentu saja rahmatnya kepada kita sekalian. Pengantar Saudara Anton bagus sekali, jadi memang ada sesuatu yang hilang pada kita ini. Saya sependapat bahwa kepemimpinan di tanah air kita ada yang hilang. Nah, sebagai satu contoh adalah yang tadi disampaikan, salah satu tokoh yang saya sangat hormati, yang saya sangat cintai dan sangat saya banggakan, yaitu almarhum Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Ahmad Tirto Sudiro. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan beliau ini kan cucunya sekarang menjadi Menteri Pariwisata. Itu cucu beliau itu, ya. Cucu beliau itu. Jadi dulu beliau Dirjen Pariwisata, ternyata yang jadi menterinya kemudian cucunya begitu ya. Gitu ya. Jadi memang kalau kata pepatah Sunda itu uyah tara tes kaluhur gitu ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, itu ininya. Barangkali itu juga doa yang dilantunkan oleh beliau, barangkali yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim umpamanya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an Rabbi anzilni Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi kan begitu ya. Ibrahim alaihissalam berdoa pada Allah, jadikanlah keturunan cucuku yang selalu sholat, mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doaku, kan begitu ya. Berarti itu doa almarhum kepada keturunannya, sehingga Pak Wisnu sekarang adalah orang yang tentu pengabdian warga Muslim di tanah air kepada negara, bangsa, dan umat Islam kan. Jadi saya kira itu salah satu tanda bahwa
kepemimpinan beliau dalam rumah tangga juga kuat kan begitu ya. Buktinya gitu ya, seperti itu. Nah, apa yang diinikan dari beliau, khususnya di kalangan komunitas himpunan mahasiswa Islam, beliau adalah jembatan antara TNI dengan umat Islam. Ya, saya kira posisi formal beliau terakhir adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung pada saat Presiden Pak Habibie ya. Dan banyak termasuk juga beliau itu adalah mentornya Profesor Dr. Habibie, itu Pak Ahmad Tirto. Saya pernah jumpa Presiden Habibie pada saat pemakaman Pak Ahmad Tirto di Jakarta. Ya. Jadi beliau ini dan upacara penguburan sudah selesai dan yang lain sudah kembali, Pak Presiden baru tiba di pemakaman almarhum waktu itu. Saya sempat membimbing Presiden Habibie untuk melalui beberapa jalan karena harus melewati banyak makam begitu sampai ke makamnya almarhum Pak Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Saudara Anton dan hadirin sekalian, saya kira itu yang ini. Nah, sebagai seorang tentu saja sebagai seorang pejuang Muslim, ya Muslim pejuang begitu, yang istilah saya itu terminologinya begitu. Itu memang melihatkan seperti seperti itu adanya. Jadi banyak sekali sebut saja jejak langkah beliau yang sangat kuat ya. Misalnya, dan alhamdulillah teman-teman HMI juga secara formal sangat menghormati beliau. Salah satu yang saya pernah dapat dengar cerita adalah fotonya Pak Ahmad Tirto sekarang dipasang di kantor PBHMI, Jalan Sultan Agung kalau nggak salah ya. Nah, ketika Pak Wisnu datang ke situ kaget, loh ada foto kakek saya begitu. Jadi seperti itu. Jadi subhanallah ya. Oke, itu dari sisi ininya. Lalu kemudian ya banyak hal yang kemudian kenapa HMI tentu saja ada background sejarah seperti yang sering disampaikan oleh sejarawan HMI Profesor Agus Salim Sitompul, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afu anhu, itu menyebutkan bahwa Jenderal Sudirman, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afu anhu, itu menyingkat HMI. HMI tidak hanya singkatan Himpunan Mahasiswa Islam, kata Jenderal Sudirman, adalah juga harapan masyarakat Indonesia. Ya, jadi saya kira itu diupayakan sedemikian rupa semampu yang beliau miliki untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan Jenderal Sudirman. Jadi coba kita perhatikan sejarah perjuangan beliau itu mulai mendirikan HMI di Yogyakarta bersama dengan almarhum Profesor Lafani dan kawan-kawan, almarhum Pak Mintarja SH, kemudian Pak Dhananur Miharjo dan seterusnya. Itu memang seperti itu, gitu ya. Dan jangan lupa beliau adalah juga memang kalau orang Sunda bilang bobot bibit bebet kan. Iya. Nah, bobotnya juga beliau itu kan cucunya Kiai Ajengan di Purwakarta. Itu dari pihak ibu ya, dari pihak ibu, dan besarnya di situ. Jadi memang kultur atau akar keislaman beliau itu sangat kuat. Kemudian perjuangnya itu memang dari ayahandanya. Dalam konteks misalnya apa? Karena ayahandanya itu bekerja sebagai pegawai kereta api. Ya, kereta api itu kan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia kan. Ya. Jadi itu saya kira, dan ke depan tantangan kepemimpinan kita dan hemat saya berkaca dari teladan yang disampaikan oleh almarhum Bapak Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Dan beliau itu tawadu. Ada pengalaman saya, Saudara Anton ya, ketika beliau jadi rektor Unisba, ada dua yang kemudian saya tafsirkan sendiri begitu. Pertama adalah kalau teman-teman HMI itu meminta bersilaturahmi dengan beliau sebagai
rektor, itu beliau nggak mau terima. Loh, kan aneh gitu ya. Padahal beliau ini tokoh HMI gitu. Tapi kemudian saya memahaminya begini. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa HMI itu urusan saya di Jakarta gitu. Di sini kan banyak juga alumni HMI. Takut saya nanti begitu, kira-kira begitulah ininya. Jadi beliau tidak mau mengambil peran itu karena banyak alumni juga di Bandung ini. Nah, saya memahami seperti itu. Bagaimana tawadhunya beliau begitu, maksud saya. Walaupun ada penafsiran lain begitu. Tapi saya menafsirkan seperti itu. Ya, tawadhu ya. Nah, kemudian yang kedua, Saudara Anton, itu dalam satu kesempatan ada undangan resmi dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Itu beliau itu duduk di pojokan gitu. Kalau orang nggak ngerti itu siapa beliau, nggak akan ditoleh gitu. Jadi tidak mentang-mentang beliau tadi disebutkan pernah jadi duta besar di Jerman, pernah duta besar di Saudi Arabia gitu ya. Dan orang sangat dihormati oleh Pak Harto waktu itu. Ya, yang sangat dihormati dan dipercaya oleh Pak Harto. Tidak lalu kemudian menjadi sombong begitu ya. Angkuh ya. Beliau duduk aja di pojok. Karena saya tahu baru saya salamin kemudian saya mohon izin begitu. Jadi saya malu sendiri begitu, yang petatang-petenteng gitu, anak muda kan. Ya itulah tawadhunya beliau menurut saya. Dan itu akhlak mulia menurut saya ya, yang sekarang ini menurut saya menjadi barang mewah gitu. Mahal. Barang mewah di kalangan para pemimpin yang bukannya ingin mengabdi pada rakyat, tapi lebih banyak ingin disanjung oleh rakyat dan seterusnya. Itu yang menurut saya pelajaran lain yang bisa kita ambil dari Pak Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Dalam memoir Pak Habibie sering disebut beberapa kali bahkan itu tentang bagaimana peran Pak Ahmad Tirto dalam membentuk karakter Pak Habibie, karakter leadership-nya Pak Habibie. Ya, itu beliau menyampaikan dengan sangat hormat tentang peran Pak Habibie ini. Dan hal lain lagi, Saudara Anton. Jadi memang ada senioritas di TNI, bagaimana juga di komunitas HMI dan kemudian di kalangan ulama kita juga tapi ada juga kepangkatan gitu di TNI itu. Nah, ada momen lain. Suatu saat saya kebetulan membantu Jenderal Wiranto bersama dengan teman-teman lain, membantu beliau di lembaga kajian beliau yang bernama Ide Indonesia. Nah, pada saat peluncuran buku karya beliau yang berjudul Bersaksi di Tengah Badai, undangan salah satunya adalah Pak Ahmad Tirto Sudiro. Nah, saya saya mengamati ketawaduan beliau. Beliau memang senior, beliau ketua DPA, tapi yang mengundang ini adalah Panglima TNI gitu. Jadi itu juga menempatkan dirinya juga menjadi sedemikian rupa sehingga saya juga dapat pelajaran di situ. Jadi tidak mentang-mentang senior kemudian lalu ini, tapi kan pangkatnya dari pangkat formal kan beliau tidak sampai jenderal, beliau letnan jenderal. Pak Wiranto jenderal penuh gitu ya. Jadi memang dan lalu kemudian juga Pak Wiranto menempatkan diri yang sangat baik, sangat menghormati Pak Ahmad itu sebagai seorang senior di TNI ya, dan juga tidak hanya sekedar senior tapi juga intelektual di TNI ya. Nah itu saya kira ini. Momen lain adalah bagaimana kegentingan tahun 66, mungkin bisa dibaca juga buku lain yaitu Hari-Hari Panjang 1965, 66 ya, 65, 69 apa. Itu karya almarhum Mas Tom, Dr. Sulastomo MPH, Allah maghfirlahu warahmu afi'afu anhu ya. Nah itu juga diinikan bagaimana peran Pak Ahmad Tirto menjembatani antara Bung Karno, Pak Harto dan kemudian kalangan umat Islam untuk menyelamatkan bangsa ini dari dari kekacauan, dari perang saudara dan segala macam itu sangat besar. Ya. Dan kemudian juga hal lain yang menurut saya juga menjadi penting adalah, dan kemudian bangsa ini mendapat penghargaan internasional adalah Pak Ahmad Tirto
dipercaya oleh Pak Harto untuk membentuk dan kemudian ya membentuk dan kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan Bulog, Badan Urusan Logistik. Itu untuk menopang agar tidak terjadi lagi ada kelaparan di tanah air. Gitu ya. Nah, penerus beliau misalnya Jenderal siapa Burhanuddin Arifin itu kemudian menjadi sangat sentral dalam pemerintahan Pak Harto, dan itu tidak lepas dari peran serta secara aktif inisiator dari pendirian Bulog yang dipimpin oleh Pak Jenderal Ahmad Sudiro. Itu satu. Yang kedua adalah pendirian sekolah perwira Angkatan Darat. Di Sesko AD itu juga tidak lepas dari perannya Pak Ahmad Sudiro. Jadi pendidik militer sekaligus juga beliau ahli dalam urusan logistik nasional. Sehingga kemudian Pak Harto pada tahun 90 berapa beliau mendapat penghargaan dari FAO sebagai negara besar yang berswasembada pangan, berswasembada beras, dan kemudian limpahan berasnya itu atau kelebihan kuota beras yang dibutuhkan oleh domestik itu diekspor kan, dan itu belum pernah terjadi lagi setelah pemerintahan Pak Harto. Dan itu saya kira juga peran Pak Ahmad Sudiro. Dan kemudian sekarang perwira-perwira militer di tanah air itu pasti harus melalui jenjang Sesko AD ya, Sesko AD. Nah, peran beliau juga pernah saya selintas disampaikan juga oleh Bapak Letnan Jenderal Ari Marjono. Tentang, kan beliau juga salah seorang yang pernah menjadi dosen di sekolah perwira Angkatan Darat ya, Sesko AD. Jadi memang peran-peran atau jejak-jejak karya-karya beliau terhadap bangsa, negara, dan masyarakat Muslim itu kita bisa kita rasakan, kita bisa temui jejak langkah beliau itu. Saya kira ini mudah-mudahan saja generasi muda tertarik dengan keberhasilan beliau. Mungkin suatu saat saya ingin mengusulkan juga untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional juga beliau ya, samping yang lain. Menurut saya sih layak, dari perspektif saya sebagai seorang warga negara, sebagai seorang Muslim, beliau diinikan untuk menjadi pahlawan nasional. Karena tadi, yang pasti HMI, ya kan? Yang kedua Sesko, TNI Angkatan Darat. Yang ketiga bagaimana stabilitas pangan nasional, khususnya beras, itu ditopang sedemikian rupa, dan tidak ada lagi untuk menghilangkan kelaparan di tanah air akibat pergolakan politik dan ekonomi pada akhir 60-an sampai dengan awal pertengahan tahun 60-an. Nah, ini saya kira kemudian yang lain lagi tentu saja jembatan yang sangat kokoh, kemudian sangat sangat proporsional di dalam menghubungkan antara TNI dengan umat Islam. Kalau Profesor Mansur Mulkusuma mengatakan bahwa TNI itu sebenarnya intinya adalah Hizbullah. Ya, jadi ada Hizbullah, ada tentara kolonial dulu kan, kemudian melebur menjadi TNI. Tapi intinya sebetulnya adalah kalau bukunya Profesor Mansur Mulkusuma, sejarawan Muslim Universitas Pajajaran, mengatakan itu Hizbullah. Ada berapa batalion Hizbullah begitu. Nah saya kira ini memang ada upaya lain untuk menjauhkan Muslim dari TNI kan, tapi salah satu jembatan yang tetap menghubungkan itu adalah peran Pak Ahmad Sudiro, tentu dengan yang lain, misalnya ada juga Jenderal Sudirman, ya, Letnan Jenderal Sudirman, dan yang lain-lain. Tapi saya kira dua jenderal ini patut untuk disematkan sebagai jembatan
TNI dan Muslim, Jenderal Sudirman dan Jenderal Ahmad Toto Sudiro. Jenderal Sudirman itu kan melahirkan almarhum Jenderal Basofi Sudirman kan, Basofi Sudirman. Nah, jadi bergenerasi itu ini. Nah, saya kira beberapa hal yang saya ini, dan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Ta'ala, saya sempat berinteraksi dengan beliau karena saya menuliskan memori beliau atau kepemimpinan beliau itu dan beliau berkenan untuk saya jadikan sebagai subjek penelitian dalam disertasi saya. Jadi saya bersyukur pada Allah berkenan untuk beliau berkenan, dan saya bisa juga mengambil beberapa kepemimpinan yang sangat menurut saya sangat dibutuhkan oleh bangsa ini ya. Kira-kira begitu, Saudara Anton? Masih ada lagi mungkin yang ini? Ya, bagi saya berat untuk membahas kepemimpinan, terlebih dari seorang jenderal yang karyanya luar biasa. Tadi disebutkan salah satunya mengantarkan bangsa Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang berpredikat swasembada beras, dan itu terlahir dari seorang jenderal di mana beliau lahir dari Purwakarta dan seterusnya. Saya kira perlahan-lahan ke depan kita bikin sesi khusus, mungkin itu karya beliau di Bulog, karya beliau di Unisba, karya beliau di Sekolah Angkatan Darat, dan beruntung sekali kita bersama dengan tadi saya katakan Kang Berliana, penulisnya langsung yang juga berinteraksi banyak dengan Pak Jenderal. Hatur nuhun Kang Ber. Sami-sami. Saya kantor, hatur nuhun, jazakan kasir pripasian kesempatan kanggo silaturahim. Jazakan kasir. Mong Allah nu tiasa ngawalas antun rahmat. Amin sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.